Kita ini Al-Quran aja kalau kita berdiri nih, kita berdiri ada Al-Quran di bawah, kita angkat, ada lafaz-lafaz mulia di bawah kita angkat. Ini lu taruh di pantat, lu duduk begitu kedudukan goblok. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santuy dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada satu seleb TikTok ya, namanya Yunus ya. Dia nih, aduh, gue bilang nih ya Allah, sampai diangkat sama Demit nih. Satu lagi mau viral lewat jalur hukum, petinju TikTok Yunus pakai celana berlafaz Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta Free Palestine. Dan tapi ditempatkan di pantat. No viral, no justice. Share keras akun TikTok. Nah, ini udah ada. Ya, ini tolol sih ya. Gua nggak tahu dia niat menghina atau memang tolol gitu. Ya, nggak tahu. Gua dia ini memang bangsat atau nih emang tolol. Ya, karena bodoh niatnya mungkin mau baik, tapi ternyata tolol. Jadi antara bangsat sama tolol dia. Nah, itu foto-fotonya nih ya. Ada nih. Nah, di sini ditulis di celana belakang ada lafaz Allah dan Nabi Muhammad SAW. Memang tolol. Kalau ngelihat orangnya sih kayaknya tolol ya, bukan bangsat. Tapi nggak tahu juga. Menurut kalian gimana nih guys? Nah, tuh. Nih, tuh, ya kan? Yang ditandain mana tuh? Nah. Kenapa bisa dikasih lafaz di celana si pengecut nih? Nah iya. Iya, kemungkinannya cuma dua, antara tolol dan bangsat. Antara tolol dan bangsat. Dia nggak tahu gue termasuk yang mana dia nih, antara tolol sama bangsat. Menurut kalian guys, kalau lihat mukanya sih tolol. Kalau menurut ditunggu aja klarifikasinya. Ini terlalu penghinaan nih. Nih videonya dia nih. Kau menang gitu dah? Menang kok. Menang? Menang. Kata menang kok. Tentang saya katanya. Kalau kau menang. Kalau lihat ini kalau ini siapa namanya lupa gue. Dia itu yang rambut pink itu ya. Ini ada lagunya nih. Duh. Adalah kalau gue sih ngeliatnya tolol ini. Cepet aja klarifikasi, Nos. Ya, lu jangan gitu ya. Lafaz Allah itu mulia gitu. Jangan di celana lu gitu. Ya, itu bawah saya nggak
Kita ini Al-Quran aja kalau kita berdiri nih, kita berdiri ada Al-Quran di bawah, kita angkat, ada lafaz-lafaz mulia di bawah kita angkat. Ini lu taruh di pantat, lu duduk begitu kedudukan goblok. Ya lu tolol sih lu ya. Makanya belajar agama yang bener. Akhirnya banyak orang ngira lu bangsat gitu. Padahal mungkin lu tolol, jahil gitu. Mudah-mudahan aja lu cepat klarifikasi deh ya. Tapi ini udah penghinaan banget. Dia ngomong apa sih? Ada lagunya. Mari sana. Pede kan tidak? Pede. Saya nonton. Pede kan tidak? Aduh. Udahlah, nggak usah pakai lagu, nggak usah pakai suara, lu kena pukul aja ini nih. Tuh. Nah, udah. Nah kan, begitu lu jatuh begitu kan itu lafaz ada di bawah goblok. Ya Allah, ini orang ya begini nih, viral tapi tolol, ya kan? Kita lihat komentar netizen di postingannya Demit nih. Apa kata netizen tentang video ini, tentang ini si Yunus goblok nih. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ya. Nih, postingannya Demit ya. Satu lagi mau viral lewat jalur hukum petinju TikTok, Yunus pakai celana berlafaz Allah dan Nabi serta Free Palestina, tapi ditempatkan di pantat. No viral, no justice, share keras. Nanti kita coba lihat di sini ya. Nanti kita coba lihat di sini nanti. Tapi kita ke sini dulu nih. Lihat ini. Pantaskah menurut kalian? Aduh, goblok nih. Bisa minta tolong Bapak Polri diusut kasus ini, terima kasih. Supaya lupa tag, terima kasih Lur. Iya, ya bagus. Di tag lah itu penghinaan banget. Gitu doang, nggak usah berlebihan, cukup diingatkan saja. Semisalnya presidenmu atau ibumu taruh pantat Yunus, boleh nggak? Nah ini goblok ini, goblok lili ini. Coba lihat ini. Menurut sih boleh ada kontennya untuk tujuan sponsorship celana boxing. Goblok. Ada goblok. Jadi mungkin ada goblok, asli goblok. Udah, memang goblok dah. Yang belain goblok sih. Disamain lafaz Allah disamain sama merek sponsor. Emang goblok nih ini. Ini. Lafaz Allah untuk sponsor. Ship sampai typo gue. Ship asli goblok. Asli goblok, sumpah. Ini orang apa maksudnya pengen terkenal jalur meternya 10.000? Iya pasti. Kalau gue sih goblok aja gitu. Udah orang goblok jangan dibelain gitu, dikasih tahu. Bingung apa ini? Viralin, iya, share keras. Masuk ke YouTube. Share keras kawan, siap. Astagfirullah, nggak di medsos, nggak di lapangan, orang-orang korban micin banyak yang otaknya pada konslet. Wujudnya manusia tapi hatinya kayak iblis. Itulah jadi kebinatangan manusia. Bukan iblis lagi, binatang, goblok soalnya. Kalau iblis pintar, iblis itu pintar. Nah ini binatang, jadi kebinatangan. Mampus lo Yunus petinju sampah kau lo kan mampus. Laknat, iya. ODGJ. Kembali kali itu pakai celananya. Di depan juga tak boleh, di bawah. Astagfirullahaladzim. Mampus lu Nus, mampus lu di KO. Terima kasih pada mas lawannya yang telah mengkau si Yunus petinju sampah itu. Bah,
nggak menebus kalau gue kurang ajar. Iya. Petinju Muhammad Ali aja yang lebih terkenal nggak rela nama Muhammad ditaruh di lantai waktu OVM. Ini lagi petinju abal-abal nggak jelas taruh di pantat, nggak ada alasan, emang nalarnya nggak jalan. Nah itu ya namanya dia itu kan Muhammad Ali, mau ditaruh di Walk of Fame itu di bawah, karena dia nama Muhammad sama Ali nggak pantas taruh di bawah. Dia nggak rela namanya, padahal itu namanya dia, karena ada namanya Rasulullah SAW di situ dan Sayyidina Ali di situ, dia nggak mau menghormati nama Rasul SAW. Nggak main-main. Panitianya juga harus dihukum. Nah, bangsat emang ini orang sok jagoan, kurang ngajar pengalian, pura-pura dukung Palestina tapi cuma nistakan, viralkan, Allahu Akbar, makin banyak bangsat-bangsat Yahudi menunjukkan diri. Kalau gua ngelihatnya sih bodoh, udah goblok, udah tolol. Nih siap-siap sumbangan buat beli materai 10.000 nih kayaknya yang kemarin yang copot bendera kayaknya sih. Panitia salah, yang make juga salah. Ya masa ditaruh di belakang sih? Sebenarnya ditaruh di depan juga nggak pantas menurut gue. Secara itu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena mereka udah gede, harusnya bisa mikir mana yang pantas sama enggak. Ini mestinya. Cuman emang udah goblok sih ya. Susah kalau udah goblok. Blok. Dan KO gue puas. Gue belum puas. Mau terkenal lewat jalur kontroversi. Netizen yang budiman mohon diajak orang tabayun apa maksud dia. Niat Yunus baik, hanya salah penempatan saja, cukup beritahu saja, tidak usah urusan lapor ke sana sini. Wah, makanya gue bilang apa? Klarifikasi lah. Jangan ngeles gitu, jangan ngeles lagi. Udah, iya minta maaf, ya gue goblok, gue nggak tahu. Dah, mestinya. Kalau bisa diingatkan saja untuk yang terbaik. Nah ya, masa iya kita pakai hukum riba? Ya Allah, makin banyak musuh-musuh Islam menampakkan diri. Merimba mungkin maksudnya ya. Dia kalah makanya begini argumennya. Coba dia menang, aku yakin bakal beda cerita. Niat baik dipandang salah. Kalau kita niatnya baik harusnya dikasih tahu aja. Mungkin dia juga nggak paham harus gimana. Dia pengen nyuarakan suara lewat boxing. Seharusnya kita juga lebih bijak dalam nyikapi. Udah jangan dibela gitu maksud gue. Ya jangan dibela. Salah nih orang salah. Mau ngasih tahu, jangan dibela. Bajingan tolol nih orang. Kita lihat di akun TikToknya dia ya. Tadi ada linknya itu ya. Kita lihat apa katanya orang-orang. Tadi dikasih link di sini. Cek. Kita lihat. Nah, ini mana yang dia kalah di sini ya? Ini. Ini apa katanya orang-orang di sini? Yang ini ya. Nah, ini orang yang cerita karena dia kawan bang ini sampai gue pakai lupa. Apa ini? Makasih 100. Padahal gue percaya kalau benar bisa apa? Gue yang komentar di sini ya. Ditunggu presentasinya soal lafaz syahadat di anak. Dah, udah gue posting ya. Itu aja guys. Jadi buat gue Yunus ini bodoh, goblok, tolol gitu. Dia mungkin nggak niat ya untuk melecehkan, tapi kita nggak tahu lagi. Menurut kalian sendiri gimana? Yunus ini memang niat melecehkan atau memang karena goblok saja? Itu aja dari gue guys ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridullah wal inayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tolol sih. Sumpah kalau gue tolol banget. Cepetan klarifikasi biar nggak nyampe ke hukum. Cepetan. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh.
Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.